Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 872. Dibandingkan dengan angin pembantaian jiwa yang mengerikan, energi 9 kabut kematian milik Kaisar Dunia Bawah tidak lebih dari sekadar bersin anak kecil, tidak ada apa-apanya. Semua energi 9 kabut kematian yang sebelumnya menyelimuti area sekitar langsung tersapu bersih oleh angin pembantaian jiwa, menghilang tanpa jejak. Luo Xiu memperhatikan bahwa tubuh Kaisar Dunia Bawah sedikit bergetar. Jelas bahwa ia tidak menyangka bahwa kabut yang ia ciptakan bisa begitu mudah dihancurkan oleh angin itu. Angin pembantaian jiwa terus berputar dan menghancurkan segalanya selama beberapa waktu sebelum akhirnya mulai menghilang. Setelah itu, semuanya kembali tenang. Ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Dua dewa kekaisaran yang mati terkena angin pembantaian jiwa berasal dari klan kekaisaran Zantian. Karena itu, wajah Kaisar Zantian menjadi sangat gelap. Mereka bahkan belum memasuki istana Tianming, tetapi hanya untuk membuka gerbang, sudah ada dua dewa kekaisaran yang mati. Siapa yang tahu seberapa besar bahaya yang menanti di dalam? Tiba-tiba, Kaisar Dunia Bawah menatap Luo Xiu dengan dingin dan berkata, "Luo Xiu, jika aku tidak salah, kau adalah orang pertama yang mundur dan yang paling cepat lari. Jangan bilang kau sudah tahu bahwa tempat ini berbahaya, tetapi memilih untuk tidak memberitahu kami." Kata-kata ini langsung membuat semua orang menatap Luo Xiu. Siapapun bisa mendengar bahwa Kaisar Dunia Bawah sedang menuduh Luo Xiu memiliki niat jahat. Luo Xiu mengernyitkan alisnya. Ia tidak menyangka bahwa Kaisar Dunia Bawah akan menyerangnya di saat seperti ini. Namun, Kaisar Dunia Bawah memang tidak mengatakan sesuatu yang salah. Luo Xiu memang yang pertama mundur, karena ia langsung mengenali aura angin itu dan tahu bahwa itu adalah angin pembantaian jiwa. Jika ia tidak kabur saat itu juga, bukankah itu berarti bunuh diri? Tetap dengan ekspresi tenang, Luo Xiu menjawab dengan santai, "Apa maksud Kaisar Dunia Bawah? Jika aku benar-benar tahu tentang bahaya ini sebelumnya, bahkan jika aku tidak memberitahu kalian, apakah aku juga tidak akan memberitahu klan Ji? Selain itu, kau sendiri juga kabur cukup cepat tadi, kan? Aku belum sempat mempertanyakan niatmu, tetapi kau malah mempertanyakan aku. Kurang ajar, beraninya kau tidak menghormati Kaisar." Salah satu tetua dari klan Kekaisaran Dunia Bawah, seorang dewa kekaisaran tingkat 5, langsung membentak Luo Xiu dengan marah. Beberapa dewa kekaisaran dari klan Kekaisaran Dunia Bawah segera memperlihatkan niat membunuh mereka, dan senjata mereka mulai mengunci Luo Xiu. Jelas, jika Kaisar Dunia Bawah memberikan perintah, mereka akan membunuh Luo Xiu di tempat. Namun, pada saat itu, 5 tetua dari klan Ji melangkah maju. "Klan Kekaisaran Dunia Bawah, apakah kalian pikir klan Ji tidak memiliki siapapun untuk melindungi anggotanya?" Para tetua klan Ji dengan tegas berdiri di depan Luo Xiu, siap bertarung jika perlu. Melihat ketegangan meningkat, Kaisar Zantian berbicara dengan nada netral, "Angin yang mengerikan itu sudah menghilang. Saat ini, hal yang paling penting adalah bekerja sama untuk mengeksplorasi istana Tianming. Apa pendapat kalian?" Kaisar Dunia Bawah menyipitkan matanya, lalu tersenyum dingin dan berkata, Mungkin aku salah menilai Luo Xiu." Ketegangan pun mulai mereda. Semua mata kini tertuju pada gerbang istana Tianming yang terbuka. Namun, bagian dalam istana benar-benar gelap gulita, seolah-olah menciptakan jurang tanpa dasar. Bahkan ketika para dewa kekaisaran mencoba menggunakan indera ilahi mereka untuk menyelidiki, mereka tidak menemukan apapun. Tempat ini terasa sangat aneh sehingga tidak ada yang berani masuk terlalu gegabah. Namun, tiba-tiba Kaisar Dunia Bawah melangkah maju dan langsung masuk ke dalam istana Tianming. Tetua-tetua dari klan Kekaisaran Dunia Bawah terkejut, tetapi mereka segera mengikuti tanpa ragu. Namun, begitu mereka memasuki kegelapan, tubuh mereka menghilang, seolah-olah ditelan oleh bayangan. Melihat hal itu, Kaisar Zantian mengernyitkan alisnya. Ia tidak melihat sesuatu yang aneh, tetapi jika Kaisar Dunia Bawah berani masuk lebih dulu, mungkinkah ia telah menemukan sesuatu? Setelah sedikit ragu, kepala klan Ji juga membuat keputusan. Ia segera menaiki bahu boneka perang tingkat dewa kekaisaran Luo Xiu, bersama dengan semua tetua klan Ji, lalu masuk ke dalam istana. Sekarang, klan Kekaisaran Dunia Bawah dan klan Ji sudah masuk. Akhirnya, Kaisar Zantian juga berhenti berpikir terlalu lama dan masuk bersama pengikutnya. Dari luar, bagian dalam istana Tianming tampak gelap gulita. Namun, begitu masuk, mereka menemukan diri mereka berada di ruangan besar yang sangat luas. Di dalam ruangan ini, terdapat 2 altar batu hitam, satu di kiri dan satu di kanan. Di atas altar kiri, ada sebuah botol giok merah. Di atas altar kanan, ada sebuah gulungan giok kuno.
Saat Luo Xiu dan klan Ji tiba, Kaisar Dunia Bawah sudah berada di altar kanan, bersama dengan beberapa dewa kekaisaran, mencoba untuk membuka segel di gulungan giok itu. Tanpa perlu Luo Xiu berbicara, kepala klan Ji langsung memimpin para tetua menuju altar kiri, tempat botol giok merah berada. Mereka tidak ingin memperdebatkan gulungan giok dengan klan kekaisaran dunia bawah pada saat seperti ini. Saat Kaisar Zantian dan pengikutnya tiba di dalam ruangan, mereka menyadari bahwa tidak ada altar ketiga yang berarti hanya ada dua objek berharga di tempat ini. Kaisar Zantian memandang gulungan giok di altar kanan dengan penuh keinginan. Ia merasa bahwa gulungan giok ini mungkin berisi teknik rahasia tingkat tertinggi, mungkin bahkan rahasia untuk menembus ke tingkat kaisar dan menguasai aturan ilahi tertinggi. Di sisi lain, botol giok merah juga tidak kalah menarik. Jika botol itu berisi pil ilahi yang melampaui tingkat kaisar, maka nilainya tidak terhitung. Dengan dua benda misterius ini berada di tangan klan kekaisaran dunia bawah dan klan Ji, Kaisar Zantian merasa tidak puas. Namun, masih ada bahaya yang belum diketahui di tempat ini. Terjemahan, Kaisar Zantian memang merasa waspada terhadap Kaisar dunia bawah. Bagaimanapun, Kaisar dunia bawah adalah seorang dewa kekaisaran yang telah hidup selama miliaran tahun dan merupakan salah satu kaisar paling misterius dalam sejarah 3000 dunia besar. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, Kaisar Zantian akhirnya membuat keputusan. Ia memilih untuk pergi ke pihak klan Ji. Tanpa basa-basi, Kaisar Zantian berkata dengan dingin, "Botol giok ini milik aku." Namun, kepala klan Ji segera melangkah maju dan menatapnya dengan dingin, "Apa maksudmu? Apakah kau ingin merampasnya dengan paksa?" Di titik ini, kepentingan nyata jauh lebih penting daripada hubungan diplomatis. Kaisar Zantian tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Ia langsung berkata dengan nada dingin, "Jika kalian tidak menyerahkannya, maka bersiaplah untuk bertarung." Kepala klan Ji tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kau memang sangat sombong, Kaisar Zantian. Klan Ji kami mungkin telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak pernah menjadi budak bagi siapapun. Jika kau ingin bertarung, maka bertarunglah. Kami tidak akan mundur." Dengan kepala tegak, kepala klan Ji menatap langsung ke arah Kaisar Zantian. Meskipun ia hanya berada di puncak dewa kekaisaran dan lawannya adalah seorang kaisar sejati, kepala klan Ji tetap berdiri dengan gagah berani. Kaisar Zantian tersenyum dingin. "Baiklah, klan Ji memang memiliki reputasi yang besar, tetapi aku ingin melihat sendiri apa yang membuat kalian begitu percaya diri." Tanpa membuang waktu, Kaisar Zantian langsung menyerang. Kereta perangnya yang kuno melaju menembus ruang, berderak keras, lalu menghantam langsung ke arah kepala klan Ji. Sebagai seorang kaisar sejati, Kaisar Zantian berada di tingkat 6 dewa iblis. Sementara itu, kepala klan Ji hanya berada di tingkat 5 dewa iblis akhir. Di mata Kaisar Zantian, kepala klan Ji bukanlah ancaman. Perbedaan kekuatan antara tingkat ini sangat besar. Kecuali seseorang adalah jenius luar biasa yang mampu mengalahkan musuh di tingkat lebih tinggi, biasanya mustahil untuk menantang seorang kaisar dengan kekuatan dewa kekaisaran. Namun, kepala klan Ji mengeluarkan senjata sihir berbentuk bulan perak, sihir perak bulan, sebuah senjata tingkat 6, peninggalan salah satu leluhur klan Ji. Senjata ini bahkan memiliki tingkat lebih tinggi daripada kereta perang kuno milik Kaisar Zantian. Boom! Ketika kedua senjata itu saling berbenturan, ekspresi kepala klan Ji berubah drastis. Meskipun senjatanya lebih unggul, perbedaan kekuatan mereka masih terlalu besar. Senjata sihir perak bulan langsung terpental jauh ke belakang. Sementara itu, kereta perang Kaisar Zantian tetap melaju dengan kecepatan penuh, langsung menabrak kepala klan Ji. Merasa dalam bahaya besar, kepala klan Ji segera mengenakan baju zirah ilahi yang bersinar dengan petir yang berkilauan. Begitu ia mengenakan baju zirah itu, auranya melonjak tajam. Di belakangnya, sebuah bayangan berbentuk manusia perlahan-lahan muncul, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Boom! Bayangan itu langsung meninju kereta perang Kaisar Zantian, membuatnya terpental dan jatuh kembali ke tanah. Melihat ini, banyak orang di tempat itu merasa terkejut. Di satu sisi, mereka kagum akan kekuatan luar biasa Kaisar Zantian. Di sisi lain, mereka juga terkejut dengan senjata ilahi yang digunakan oleh kepala klan Ji. Kaisar dunia bawah juga melihat kejadian itu dan matanya bersinar dengan cahaya gelap yang penuh rasa ingin tahu. Sebuah baju zirah ilahi tingkat tertinggi. Sebagai seorang kaisar yang telah hidup selama miliaran tahun, Kaisar dunia bawah segera menyadari sesuatu. Ia melihat bahwa baju zirah kepala klan Ji bukanlah baju zirah biasa, tetapi baju zirah yang memiliki roh di dalamnya. Semua orang tahu bahwa segala sesuatu di dunia memiliki roh, termasuk senjata ilahi. Namun, hanya senjata yang sangat langka yang bisa menumbuhkan roh mereka sendiri. Jika sebuah senjata tingkat kaisar memiliki roh, maka roh itu hampir sekuat seorang kaisar sejati. Baju zirah kepala klan Ji disebut zirah ilahi petir, peninggalan salah satu leluhur klan Ji yang pernah mencapai tingkat 6 dewa iblis. Dalam proses pembuatannya,
Leluhur itu menyatu dengan roh petir yang terbentuk secara alami, menciptakan sebuah senjata hidup yang memiliki kekuatan luar biasa. Kaisar Zantian tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Di sepanjang sejarah 3000 dunia besar, ada banyak kaisar yang telah muncul, tetapi sangat sedikit dari mereka yang memiliki senjata dengan roh. Setelah mengamati zirah ilahi petir, Kaisar Zantian merasa tertarik dan iri. Namun, ia tidak mundur. Perlahan-lahan, ia mengangkat tangannya dan menarik sesuatu dari dahinya, sebuah pedang panjang yang memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Pedang ini adalah senjata utama Kaisar Zantian, senjata yang ia ciptakan sendiri saat menembus ke tingkat kaisar. Setelah menjelajahi seluruh 3000 dunia besar, ia telah mengumpulkan sejumlah besar logam ilahi untuk menempa senjata ini hingga mencapai tingkat kaisar. Bagi seorang kaisar sejati, menggunakan senjata utama mereka akan meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat tertinggi, menjadikan mereka tak terkalahkan. Dengan senjata utama Kaisar Zantian kini berada di tangannya, atmosfer menjadi semakin mencekam. Semua orang yang hadir di tempat itu menyadari satu hal, pertarungan ini tidak akan berakhir dengan mudah. Bersambung.